Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang sehat-sehat juga, yang sakit juga. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati pengurus Masjid Darul Aman, panitia Ramadan, kemudian para shaimin wa shaimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih pertemukan kita dengan Ramadan 1446 Hijriah, dan tanpa terasa Bapak Ibu, sekarang kita sudah sampai Ramadan yang ke-27. Tinggal menghitung hari, lebih kurang 3 hari lagi kita akan berpisah dengan bulan yang penuh rahmat. Kita akan berpisah dengan bulan yang penuh berkah. Kita akan berpisah dengan bulan yang penuh ampunan. Maka jikalau kita diberi Allah umur nanti sampai 1 Syawal, kita akan banyak melihat dan menyaksikan orang-orang yang berderai air matanya karena berpisah dengan Ramadan ini. Kesedihan itu menimbulkan pertanyaan di hati. Apakah tahun depan Allah masih memberi dia kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan, ataukah sudah terbujur kaku di liang kubur? Ramadan itu memang akan datang lagi dan datang lagi. Tapi boleh jadi ketika Ramadan itu datang lagi, kita yang sudah meninggalkan dunia ini. Makanya dari itu Bapak Ibu, walaupun tinggal hanya beberapa hari lagi, maka mari kita jadikan setiap detik yang tinggal itu, kita jadikan bagaikan ratusan tahun. Setiap menit yang tinggal itu kita jadikan bagaikan ribuan bulan. Mari kita tanamkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Berbuat yang sebaik-baiknya, beramal yang sebanyak-banyaknya. Karena boleh jadi ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Banyak kita melihat dan menyaksikan banyak jemaah kita, karib kerabat kita yang bersama dengan kita Ramadan dulunya. Tapi sekarang mereka tak lagi bersama dengan kita. Ada yang sakit, ada yang memang sudah dipanggil oleh Allah. Tentu lambat laun kita akan mengalami hal yang sama. Makanya Nabi ingatkan kita, aqyasun nas aktsiru dzikra lil maut. Orang yang cerdas itu orang yang banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal untuk kematian tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berselawat kita kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya yang berbicara di depan ini ibarat tak akan menggurui.
Kita sifatnya mengulang-ulang haji. Karena lancar haji karena diulang. Pasal jalan karena dilalui. Adapun judul yang ditetapkan pada subuh ini yaitu kisah para nabi dijadikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah sebutkan di dalam surat Yusuf ayat yang ke-111, laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab. Sungguh kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu, baik itu kisah para nabi dan kisah orang-orang terdahulu, menjadi ibrah, pembelajaran bagi orang yang berakal. Ma'asyur muslimin rahimakumullah, nabi dan rasul yang wajib kita imani itu jumlahnya 25. Maka dari setiap nabi dan rasul itu Allah berikan ujian dan cobaan untuk sebagai pembelajaran kita yang hidup di akhir zaman ini. Maka pada kesempatan ini tak akan diuraikan ke-25 itu. Poin-poin besarnya akan kita ambil, poin penting yang bisa kita amalkan dalam kehidupan. Yang pertama, Bapak Ibu, perlu kita pahami bahwa kalaulah diibaratkan semakin dalam dasar lautan itu, sebesar apapun ombak di permukaan, air di bawahnya itu akan tetap tenang. Iya enggak? Begitulah keimanan ketika sudah menghujam di sanubari itu. Seberat apapun ujian, seberat apapun cobaan, maka kita akan tetap tegar, kita akan tetap tenang, kita akan tetap sabar. Seperti itulah para nabi, Bapak Ibu. Ujiannya bertubi-tubi, silih berganti, tapi kok kenapa dia akan tetap tegar dan tenang? Karena keimanannya terus meningkat. Maka keimanan itu meningkat yazidu bitta'ah, ketika ditingkatkan ketaatan, dan wayankus bil maksiat, akan berkurang keimanan itu kalau melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita hari ini memiliki tanah yang luas, kebun yang luas, maka ketika kita lalai kepada Allah, ingatlah kisah Nabi Adam. Dia sendiri yang mengelola bumi yang luas ini, tapi tak pernah dia lalai untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau kita enggan untuk sholat, malas rasanya sholat, ingatlah kisah Nabi Adam. Iblis saja satu kali tak mau sujud kepada Adam, Allah keluarkan dari surga. Bagaimana kalau anak cucu Adam yang enggan sujud bukan kepada Adam, akan tetapi kepada Allah yang menciptakan Adam? Tentu takkan mungkin dia surga akan dimasukkan kalau dia enggan untuk sujud kepada Allah. Sedangkan iblis saja satu kali tak mau sujud kepada Adam, Allah keluarkan dari surga. Bagaimana yang tidak sujud kepada Allah? Kemudian di samping daripada itu, kita buka pula kisah Nabi Nuh alaihi salam. 900 tahun lebih dia berdakwah, menyampaikan kebaikan. Jangankan ratusan yang mengikut, keluarganya sendiri, anak istri pun tak mau ikut. Tak sampai satu orang setahun yang mau mendengarkan ajakan. Akan tetapi
Dia akan selalu sabar, tangguh dalam menghadapi ujian dan cobaan. Jadi kalau hari ini kita mengajak dalam kebaikan anak, istri dan yang lainnya, hanya beberapa kali, gagal beberapa kali, kemudian kita menyerah, malu kita nanti kalau dihadapkan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Di samping daripada itu, ketika hari ini kita merasakan sakit, yang sakitnya itu luar biasa dahsyatnya, bolaklah kembali cerita Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub pada awalnya adalah orang yang sukses. Dia tidak hanya memiliki kekayaan, anaknya pun dia miliki 12. Namun ketika Allah ambil semuanya, kekayaannya habis sirna semuanya. Anak yang 12 itu dipanggil oleh Allah. Kemudian tak cukup itu saja Bapak Ibu. Sakit yang dia derita luar biasa. Kalau kita sakit hari ini, tak ada yang diasingkan orang dari masyarakat dan tempat tinggal kita. Sedangkan Nabi Ayub, dia diasingkan orang. Takut orang akan tertular penyakit kulit yang dia derita. Akan tetapi Nabi Ayub senantiasa sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Sampai-sampai istrinya katakan, "Ya Nabiullah, kalau bahasa kita kan engkau utusan Allah, mintalah kepada Allah. Kalaupun harta tidak diberikan, dikembalikan. Kalaupun anak kita tidak dikembalikan, setidaknya kesehatan Allah berikan." Apa jawaban dahsyatnya Nabi Ayub Bapak Ibu? Rasanya saya malu kepada Allah. Sudah puluhan tahun Allah berikan kita kesuksesan, kemakmuran. Baru beberapa waktu kita diuji oleh Allah. Malu rasanya saya merengek kepada Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita hari ini diuji dengan sakit oleh Allah, jangan kita sampai mengeluh dan mempersalahkan Allah. Barangkali Allah ingin menaikkan derajat kita dengan sakit yang Allah berikan. Maka barangkali banyak orang yang ketika sehat lupa kepada Allah. Barangkali dengan sakit itu kita membuat selalu menyebut Allah. Ya Allah, sakit ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Senantiasa menyebut nama Allah. Kemudian di samping daripada itu Bapak Ibu, kita bolak cerita, balik pula cerita Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa yang tidak Allah berikan kepada Nabi Sulaiman? Kekayaan, kekuasaan. Tidak hanya manusia dikuasai oleh Nabi Sulaiman, iblis dan syaitan pun dibawa kendalinya, jin dibawa kendali Nabi Sulaiman. Akan tetapi apa kata Nabi Sulaiman ketika dia mampu memindahkan istana Bilqis hanya dengan kedipan mata? Kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini adalah karunia terbesar dari Tuhanku yang diberikan kepada aku untuk menguji apakah saya termasuk orang yang bersyukur ataupun kufur. Maka kalau hari ini kita diberi Allah jabatan, maka kalau kita angkuh dan sombong, belum sebanding jabatan yang kita emban itu dengan jabatan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, tapi dia tak pernah angkuh dan sombong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bolak-balik pula cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Lahir dari orang tua yang tak seakidah dengannya, akan tetapi tak menjadikan dia itu durhaka kepada orang tuanya. Belum lagi lahir dia dengan
pemimpin yang zalim yang berbuat sewenang-wenang, tetapi tidak membuatnya enggan untuk menyatakan yang hak dan yang menyebutkan yang batil. Berapa banyak manusia hari ini karena takut kepada penguasa, enggan menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Maka ini harus jadi pembelajaran untuk. Kemudian setelah itu, bertahun-tahun menikah Nabi Ibrahim, tapi belum dikaruniai anak. Tapi tak pernah putus asa, tak pernah berhenti, sampai-sampai doanya diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Rabbi habli minas solihin. Duhai Allah, berikanlah saya anak yang lembut dan soleh. Ternyata usianya sepuh, rambutnya sudah memutih, Allah karuniakan dia anak. Ini tentu pembelajaran untuk kita hari ini, bahwa di dunia ini tidak ada yang mustahil ketika Allah yang berkehendak. Jadi jangan sampai kita sungkan-sungkan memohon dan berdoa kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu, ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim yang berikutnya, ketika sudah mendapatkan anak, Allah perintahkan untuk dibawa pindah ke tempat yang jauh. Kalau sekarang Mekah namanya. Jadi dari Palestina ke Mekah itu luar biasa, perjalanan jauh. Sampai ke Mekah, Allah perintahkan untuk balik ke Palestina, tinggalkan anak dan istrinya di Mekah tersebut. Dapat kita bayangkan, bertahun-tahun menunggu, diberikan Allah anak, dipisahkan pula dengan jarak yang jauh dan cukup lama. Akan tetapi Nabi Ibrahim yakin, ketika Allah yang perintahkan, maka pasti banyak kebaikan di dalamnya. Hari ini berapa banyak kita manusia yang meragukan perintah Allah. Padahal kalau kita lihat, banyak yang meninggalkan sholat, banyak yang enggan puasa. Padahal setiap kewajiban yang Allah embankan itu banyak kebaikan di dalamnya. Makanya kalau kita kaji usul fikih, setiap yang diwajibkan itu pasti banyak kebaikan di dalamnya. Allah tak mau kebaikan itu terlewat kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika sudah bertahun-tahun berpisah dengan anaknya Ismail, maka baru 3 malam berjumpa, Allah sebutkan dalam mimpinya kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Maka Nabi Ibrahim sampaikan cerita mimpinya itu pada putranya. Maka apa jawab putranya? Ya abati i'mal ma tu'mar satajiduni insyaallah. Wahai ayah kebanggaanku, lakukanlah ketika Allah yang perintahkan. Insya Allah saya termasuk orang yang, semoga saya termasuk orang yang sabar. Mendengarkan itu Bapak Ibu, lepas genggamannya Ibrahim, lepas kepemilikannya, barulah dia menyadari bahwa segala yang kita miliki, segala yang kita punya, ketika Allah meminta, ketika Allah yang mengambil, kita takkan bisa berbuat apa-apa. Karena barang siapa yang merasa memiliki, maka bersiaplah untuk kehilangan. Ketika kita merasa anak itu kita yang punya, ketika kita merasa suami, istri, harta, merasa kita yang punya, ketika Allah ambil, kita akan merasa kehilangan. Iya enggak? Namun ketika kita mampu menghadirkan bahwa keluarga, harta benda pada hakikatnya milik Allah, dan ketika yang punya yang mengambil, insya Allah lambat laun
kita akan bisa mengikhlaskan. Inilah pembelajaran yang harus kita hadirkan dalam kehidupan. Kemudian yang berikutnya, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lahir Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu, sudah menjadi yatim. Lahir ke dunia usia 6 tahun, maka Allah panggil pula ibundanya. Dan berbagai macam ujian cobaan yang terus menerpa dalam kehidupannya. Tapi beliau senantiasa tegar, senantiasa sabar. Tentu yang menjadi persoalan kita hari ini, kok bisa para nabi, para orang-orang soleh terdahulu bisa tegar menghadapi ujian cobaan yang rentetan bertubi-tubi? Yang pertama, karena keimanannya terus meningkat. Jadi kalau kita ingin supaya kuat dan tegar pula dalam menghadapi ujian dan cobaan itu, tentu tingkatkan terus keimanan. Karena iman itu meningkat dengan yazidu bitta'ah, dengan ketaatan, dan akan berkurang dengan melakukan dosa dan kemaksiatan. Kemudian apalagi sikap kita supaya kita tegar pula seperti para nabi. Hendaknya kita melibatkan Allah dalam hidup dan kehidupan. Karena yang membuat masalah itu berat, Bapak Ibu, bukan masalahnya. Yang membuat situasi itu rumit bukan situasinya. Akan tetapi terkadang kita yang tidak melibatkan Allah di dalam. Kita terlalu pede dengan kemampuan kita. Kita terlalu pede dengan kapasitas kita. Padahal demi Allah, la haula wala quwwata. Tidak sedetik pun dari setiap tarikan napas kita, dari setiap hembusan napas kita, yang tidak kita memerlukan Allah. Maka dari itu, beban yang berat akan terasa ringan ketika kita melibatkan Allah di dalamnya. Yang rumit akan terasa mudah ketika kita melibatkan Allah di dalamnya. Namun ketika kita tidak melibatkan Allah, kata Ibnu Athaillah, walaupun perkara itu mudah, maka Allah akan berlepas tangan. Bara'atu minallah. Allah akan berlepas tangan dari urusan orang tersebut. Makanya ada doa dan zikir yang senantiasa kita baca setiap pagi dan petang. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni nafsan tarfata aini. Ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, jangan biarkan saya menyelesaikan urusan saya sendiri, walaupun hanya sekejap mata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, hendaknya kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Buruk terkadang menurut kita manusia, itu yang terbaik menurut Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, akan tetapi itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, akan tetapi itu amat buruk bagimu. Wallahu wa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui
sedangkan engkau terbatas pengetahuannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kisah singkat pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi Musa. Apa katanya kepada Nabi Musa? Ya Nabiullah, tolong tanyakan kepada Allah, kapan saya mendapatkan anak? Ternyata sudah bertahun-tahun menikah, belum dikaruniai anak. Maka Nabi Musa itu kan orang yang diberi kelebihan kalamullah, bisa bercakap-cakap dengan Allah. Maka ditanyakanlah takdir orang tersebut. Maka dikatakan Allah, dia tidak akan mendapatkan anak. Kemudian disampaikan kepada orang tersebut. Maka dengan sedih orang tersebut, dia mendengarkan kabar tentang takdirnya itu. Dia senantiasa berucap, Ya Rahim, Ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Penyayang, berikanlah saya anak. Senantiasa diperbanyak mengucapkan Ya Rahim, Ya Rahim. Kemudian sudah lama setelah itu berjumpa lagi dengan Nabi Musa. Ya Nabiullah, tolong tanyakan kepada Allah, kapan saya akan mendapatkan anak? Maka ditanyakan lagi oleh Nabi Musa, ternyata jawabannya sama. Orang tersebut tidak akan mendapatkan anak. Tapi dia tak berhenti, senantiasa memperbanyak mengucapkan Ya Rahim, Ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Penyayang, berikanlah saya anak. Kemudian lama setelah itu berjumpa lagi dengan Nabi Musa. Kemudian meminta tanyakan kepada Allah takdirnya. Namun jawabannya tetap sama. Dan orang tersebut tidak bosan-bosannya, tidak putus asa mengucapkan Ya Rahim, Ya Rahim. Pada akhirnya Bapak Ibu, Allah karuniakan dia anak. Maka dia berjumpa dengan Nabi Musa, Ya Nabiullah, Allah telah anugerahkan saya anak. Maknanya apa Bapak Ibu? Ketika kita berbaik sangka kepada Allah, ingat, Allah itu sesuai dengan sangkaan hambanya. Harus kita sadari bahwa takdir itu adalah keinginan Allah, sedangkan doa itu keinginan hamba. Allah sekian maha pengasih penyayangnya, rela mengubah takdirnya demi mengabulkan doa kita hambanya. Maka jangan sampai kita sungkan-sungkan untuk berdoa. Barangkali dengan doa yang kita panjatkan, Allah ubah nasib kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Barangkali dalam waktu yang terbatas ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menyentuh hati kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan perlu kita sadari bahwa hidup ini adalah ujian. Hidup ini tidak akan berarti kalau tidak kita yang memberi arti. Orang yang kaya tak akan berarti kekayaannya kalau dia tak bersyukur dengan kekayaan itu. Orang yang miskin pun tak akan berarti miskinnya kalau dia tak bersabar menjalani miskin itu. Makanya Nabi tegaskan, sungguh menakjubkan kehidupan seorang muslim. Semua urusannya itu baik. Ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur, maka syukur itu menjadi ladang amal baginya. Dan ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan hati, dia bersabar, maka sabar itu pun menjadi ladang amal baginya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lebih dan kurang mohon maaf. Jikalau terdapat kesalahan dan kehilapan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.